Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarwani bersama Fitrianti Mario Alfa ingin mempresentasikan mind mapping implementasi WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Adapun mind mapping kami sebagai berikut. Secara sederhana, Whole of Government dapat dimaknai sebagai agen atau instansi pelayanan publik yang bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Selain itu, WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah 1. Pelayanan yang bersifat administratif seperti pembuatan KTP, SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Kedua, pelayanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Ketiga, pelayanan barang, contohnya jalan, perumahan, jaringan telepon, jaringan listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif berupa peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapat perhatian dari pemerintah. Alasan yang pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Pola pelayanan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fungsional. Pola pelayanan teknis fungsional adalah suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Contohnya yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dan pengurusan izin berlayar oleh kantor syah bandar. Pola pelayanan satu atap yaitu pola yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang masih terkait sesuai kewenangan masing-masing. Pola pelayanan jenis ini tidak meleburkan kewenangan beberapa instansi yang ada di dalamnya. Pegawai yang memberikan pelayanan masing-masing mewakili instansi yang menugaskannya. Contohnya yaitu pengurusan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Pola yang ketiga yaitu pola pelayanan terpadu satu pintu. Pola ini merupakan pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Pola pelayanan jenis ini merupakan salah satu bentuk kelembagaan Whole of Government atau WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Contohnya yaitu pengurusan perizinan di kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal atau BKPM. Pola pelayanan yang keempat yaitu pola pelayanan terpusat, di mana pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu.
Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Contohnya yaitu pengurusan paspor oleh kantor imigrasi dan pengurusan akte kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kelima yaitu pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan ini yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat penggunanya. Pola pelayanan elektronik lebih efisien jika dibandingkan dengan pelayanan lainnya. Masyarakat sebagai pengguna tidak perlu mendatangi kantor untuk mengurus keperluannya. Masyarakat cukup mengakses portal yang disediakan oleh instansi sehingga dapat mengurusnya di mana saja asalkan terdapat jaringan internet. Dengan demikian lebih menghemat waktu dan biaya. Contoh pelayanan elektronik yang disediakan pemerintah adalah e-Samsat, e-Paspor, dan lain-lain. Implementasi Wall of Government di Kabupaten Banjar yaitu dengan dibukanya Mall Pelayanan Publik yang bernama Barokah. Adapun Mall Pelayanan Publik ini melayani layanan perizinan, pencatatan sipil, pajak, samsat, perbankan, kemenak, dan masih banyak lainnya. Demikian tadi penjelasan tentang min mapping implementasi Wall of Government di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.